Oke, Ibu Sri, kalau saya kan sebagai masyarakat terus melihat di medianya, ya memang ada semacam seperti ada yang mendukung, ada yang menahan begitu ya Bu. Simpel-simpel saja deh saya begitu. Nah, ada juga kemudian pemahaman saya yang paling simpel adalah ini ada tahapan-tahapan yang diterobos karena ingin cepat begitu untuk vaksin Nusantara. Nah, ada kaidah-kaidah yang kemudian produksi laboratorium yang saya baca itu uji klinis yang kemudian belum memenuhi secara sempurna, ada laporannya disampaikan dalam jurnal atau apa begitu yang kemudian itu dilewati oleh para peneliti vaksin Nusantara. Nah ini kan harus sebetulnya diterapkan begitu di dalam semua penelitian termasuk vaksin Nusantara. Kalau itu tidak diterapkan, apa dampaknya, Bu Siti, Bu Sri? Ya begini ya, satu saya tidak menyoroti satu vaksin ya, tetapi Betul. pada secara umum untuk meneliti suatu vaksin itu harus ada 3 poin penting sekali yang kita sebut VIA, V-I-A. V-nya singkatan dari valid. Jadi penelitian ini harus valid. Valid itu bagaimana ditunjang oleh data tentunya. Data dari mana? Dari suatu penelitian. Jadi ini menjadi suatu esensi sekali validitas dari suatu data. Yang kedua adalah I, singkatan dari important. Seberapa pentingnya penelitian ini? Kalau dia sangat penting atau agak penting atau tidak penting, ini menjadi satu kajian. Yang ketiga A, application. Aplikasinya bagaimana? Mudah, sulit, atau ada sesuatu masalah. Jadi 3 hal ini perlu dipertimbangkan betul oleh seorang peneliti atau dengan timnya begitu. Sehingga kita selalu menuju satu titik bahwa penelitian ini penting harus dilakukan. Untuk apa? Untuk manfaat masyarakat. Nah ini yang menjadi tolok ukur selalu begitu. Untuk itu bagaimana? Dia harus aman, dia harus memberikan antibodi yang baik, dia harus bermutu tinggi. Nah itu yang dia mudah diberikan. Nah ini apakah cocok enggak gitu dengan situasi sekarang, dengan situasi pandemi, semuanya harus tepat. Tapi itu semua harus dilalui, saya kira demikian. Oke, ya. Kalau Bang Melki, soal komunikasi, hari ini Harian Kompas juga menurunkan bagaimana vaksin Nusantara ini, polemik ini harus diperbaiki dengan koordinasi. Lebih jelas adalah antara BPOM dengan para peneliti, Bang Melki. Nah, hal semacam ini di Komisi 9 nanti akan menjadi salah satu jembatannya begitu untuk kemudian meredam polemik ini sehingga masyarakat nanti nggak perlu tahu bagaimana polemiknya, tetapi tinggal tahu hasilnya saja. Bang Melki? Baik, terima kasih. Saya setuju dengan Bu Sri ya, Dr. Zubairi juga saya setuju. Dan pengertian begini, kita jangan melihat vaksin Nusantara ini menjadi bagian tersendiri di luar dari semua pengembangan vaksin dalam negeri, bahkan vaksin impor yang kita pakai dalam penanganan pandemi COVID-19. Kalau kita letakkan dalam aspek tersebut sebenarnya, vaksin Nusantara ini juga jangan dianggap juga dia sesuatu yang spesial. Dan perhatian kami Komisi 9 terhadap vaksin Nusantara ini, hanya dengan kami memperhatikan vaksin merah putih dan semua vaksin yang lain itu dari aspek keamanan, mutu, khasiat maupun juga efikasinya. Dan karena kami melihat itu sama, tentu kami juga apa adanya saja. Mana yang bagus kita dorong, mana yang belum bagus diperbaiki, mana yang kurang ya kita minta jangan dipakai. Nah dalam konteks itu Mas Bayu, kami dari Komisi 9 sebenarnya sudah betul-betul ya, karena fungsi kami itu memastikan agar Badan POM bekerja sesuai dengan standar dan mandat yang diberikan. Sehingga memang kami dari semenjak awal untuk vaksin Nusantara ini, kami sebenarnya mendorong agar Badan POM mengambil inisiatif untuk bukan sekedar hanya mengawasi, tapi mendampingi lebih aktif karena vaksin Nusantara ini berpotensi untuk dikembangkan dan itu bisa menjawab kebutuhan kita baik tentang ketersediaan vaksin yang saat ini masih kurang dan terus-menerus kurang karena kita mau cepat seperti arahan Presiden Jokowi, tapi kita terbatas vaksinnya, maupun juga soal kualitas vaksin. Dan kami juga bersyukur Mas Bayu, karena kami dorong vaksin Nusantara ini, saat ini juga vaksin merah putih juga semacam mendapat efek ikutannya.
Jadi kalau dulu itu vaksin merah putih katanya diproduksi bulan ini 2022 setelah melewati berbagai uji. Ya. Nah saat ini ternyata justru vaksin merah putih juga mengalami percepatan potensi untuk diproduksi. Oh begitu. Jadi sekarang vaksin merah putih itu kemarin rilis dari yang saya dengar dari teman-teman di vaksin merah putih itu, bisa mungkin tahun ini juga mereka bisa produksi setelah melewati berbagai percepatan uji klinis yang dulu mungkin. Oh, amin. Mudah-mudahan. Normal. Karena juga ada kemungkinan percepatan. Nah, ini kami bersyukur nih Mas, karena dorongan terhadap vaksin Nusantara ini juga membentuk percepatan juga di vaksin merah putih. Nah, kesimpulannya adalah sejauh kami memberikan atensi khusus seperti ini, kami percaya bahwa urusan-urusan teknis itu terkait dengan penelitian itu kan bisa akan cepat dilakukan menyesuaikan dengan berbagai rekomendasi Badan POM. Karena ini situasi darurat itu ternyata itu bisa dilakukan gitu. Nah, kalau normal kita 2022, tapi setelah kita bikin atensi khusus macam ini dari Komisi 9, dan ternyata ini bisa dilalui. Dan perlu kami tegaskan di sini bahwa keputusan Komisi 9 itu bersifat bulat tanpa ada perbedaan apapun. Jadi keputusan kami dalam 2 kali rapat terkait vaksin Nusantara ini, bulan Maret kemarin dan bulan April barusan ini, itu semua fraksi tanpa kecuali mendukung penuh. Ini segera dilaksanakan dengan memperhatikan tadi kaidah dan ketentuan yang berlaku. Bang Melki, mumpung ketemu Anda begitu ya kan, jujur saya harus mengatakan bahwa ini seperti pemerintah dalam hal ini yang diwakili BPOM agak kurang setuju dengan situasi vaksin Nusantara yang kemudian dipercepat begitu. Dan kemudian tampaknya Komisi 9 atau DPR RI tampaknya setuju mendukung. Dan banyak dukungan-dukungan lain terhadap vaksin Nusantara yang kita lihat di media sosial dari tokoh-tokoh yang sekarang mungkin sudah tidak ada di pemerintahan, tidak ada di politik, tapi mereka aktif begitu mendukung upaya-upaya ini. Dan Bang Melki sama teman-teman kemarin datang sebagai relawan, sebagai saya menyebutnya dalam tanda petik nggak persis betul, nggak tepat betul saya mengatakan ambasadornya gitu. Ini kan jadi kita melihatnya ini kayak perang antara yang kurang setuju sama yang setuju begitu. Sebenarnya mengapa kemudian DPR sampai sebegitunya kemudian mendukung upaya ini? Karena yakin dengan metodenya juga. Kalau vaksin Nusantaranya saya juga kepengen ini cepat kan, termasuk vaksin merah putih. Tapi ada hal-hal yang berkaitan dengan kaidah-kaidah itu yang kita khawatir. Tapi dengan datangnya tokoh-tokoh dari DPR kan ini seperti mendukung itu dengan, oh enggak, ini semua kami saja berani melakukan uji klinisnya. Nah itu, gimana kami melihatnya? Ada sesuatukah di sini, Bang Melki? Ya kan, yang tadi saya sampaikan itu, karena kami dari Komisi dari awal, dan juga kami jadi yakinnya itu karena mengikuti dari awal begitu ya? Ya, karena kami tahu bahwa memang secara prinsip, hasil maupun prosedur yang dilakukan ini oke gitu, tidak ada masalah. Jadi kami bukan orang yang tidak tahu tentang data dan metode penelitian dan juga tentang proses penelitian ini. Yang kami tahu nggak ada masalah gitu. Itu yang kami ketahui dalam berbagai macam pertemuan kami. Yang tadi yang Bu Sri tadi sampaikan. Kemarin juga di RSPAD juga sama. Kami juga dikasih lembaran data informasi tentang penelitian ini. Kami diberikan berbagai macam catatan yang berbagai apa yang akan terjadi, apa yang kemungkinan menjadi dampak, diberi penjelasan oleh para peneliti tentang apa yang akan kita lalui, berbagai tahapan ke depan maupun apa yang akan terjadi, termasuk juga setelah dapat penjelasan dari para peneliti, masih dikasih kesempatan lagi. Bagi yang mau ikut jadi relawan silakan, bagi yang mau ikut juga itu juga tidak ada masalah. Jadi semua prosedur normal terkait penelitian itu dilakukan. Seperti bahasanya Kolonel Joni tadi itu. Kita memenuhi ketentuan tidak penelitian yang berlaku secara internasional bahkan oleh Badan POM. Mas Bayu, penelitian kita ini itu terdaftar di list WHO nomor 52. Baik. Jurnal tentang penelitian ini juga itu ada di jurnal internasional. Yang ketiga juga kita ini uji cepat dengan Cina. Cina juga lagi mendorong juga platform yang sama. Jangan sampai kita memulai, Cina yang akan menyelesaikan lebih dulu. Kita beri lagi nanti produksi vaksin dari Cina gitu loh. Nah kami itu mirisnya di situ dan kemudian karena melihat ini tidak cukup sehat dan ini belakangan lagi menjadi isu lagi karena oleh sebagian kalangan kami diberitahu lagi nih akhirnya gara-gara ini kami jalan seperti biasa. Kami jalan ini seperti biasa ya nggak ada beban apapun. Kalau juga ini kepentingan bangsa negara kok. Baik, Bang Melki, kita dapat poinnya. Ada beberapa kalangan mengatakan apakah ini kaitannya dengan
ada yang kita punya rencana di penanganan pandemi COVID ini kan kita luar negeri nih, kita beli semua nih. Itu ada 50 triliun yang kita beli untuk penanganan COVID dengan membeli vaksin dari luar negeri. Nah, orang mulai mengenai kita hindari gitu. Ya, sayang waktu saya sedikit terbatas Bang Melki, tapi kita dapat poin-poinnya dan nanti kita akan sambung lagi. Penutup sedikit ya, waktu saya sedikit. Prof. Berry, setuju Anda bahwa polemik di tengah masyarakat ini bisa diselesaikan dengan koordinasi, komunikasi, terutama antara BPOM dengan para peneliti supaya publik menerimanya nanti bisa dengan baik? Prof. Berry dan kemudian Ibu Sri. Prof. Berry. Ya, perlu banget komunikasi yang lebih baik, koordinasi yang lebih baik, atau istilahnya grup dinamik yang lebih baik. Kan semuanya tujuannya sama karena bagaimana mengatasi pandemi di Indonesia. Ya. Dan semuanya adalah juga kebetulan dari badan dari pemerintah. Jadi memang koordinasi dan ini menjadi penting banget. Ya. Kemudian tapi tetap harus menjaga kaidah ilmiah. Itu tidak bisa ditawar. Terima kasih. Ya, Ibu Sri. Ya, terima kasih. Mungkin yang pertama adalah komunikasi tadi. Komunikasi atau koordinasi itu harus dilandasi dengan keterbukaan dan juga lapang dada. Karena begini, kita lihat vaksin COVID yang lain, pada awalnya itu ada 130 lebih pabrik yang membuat. Sekarang kita bisa lihat di pasaran berapa banyak, tidak bisa. Hanya mungkin 10 vaksin yang ada. Sehingga ini memang perlu bisa saja vaksin itu tidak berhasil atau mungkin tersendat karena ada masalah lain. Dan persaingan. Kedua pesan saya kepada teman-teman di DPR. Saya tahu bahwa teman-teman di DPR sudah divaksin dengan apakah Sinovac atau AstraZeneca. Nah sekarang hati-hati menjadi relawan karena sudah mempunyai antibodi. Jangan sampai nanti yang diukur ternyata antibodi dari vaksin yang lalu. Itu mungkin pesan saya. Jadi sebaiknya yang belum divaksinasi yang ikut menjadi relawan. Demikian, terima kasih Pak Bayu. Baik. Assalamualaikum. Baik, mudah-mudahan nanti kita bisa berlanjut lagi sambil terus mengikuti perkembangan yang lain dari vaksin Nusantara. Bang Melki, terima kasih. Ibu Sri, terima kasih. Prof. Berry, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi. Salam sehat. Selamat pagi. Salam sehat.